Namaku Nadira, janda muda 30 tahun, pemilik perusahaan interior terbesar di Surabaya. Jika orang melihatku dari luar, mereka selalu berkata, Bu Nadira itu sempurna, kaya, cantik, terhormat. Tapi tidak ada yang tahu satu hal. Aku lumpuh. Sudah 2 tahun aku tak bisa berdiri sejak kecelakaan yang merenggut nyawa suamiku. Kaki kiri dan kananku mati rasa. Dokter berkata peluangnya sangat kecil untuk pulih. Aku menjalani hidup dalam kursi roda mewah yang kukutuk setiap hari. Bibi Suminem adalah satu-satunya yang merawatku. Dialah yang memandikanku, mengangkat tubuhku, memakaikanku baju, bahkan menyuapiku saat tanganku gemetar. Kadang, ketika Bibi memijat kakiku yang kaku, ia berkata, "Enduk, jangan terlalu keras pada dunia. Kadang Tuhan pakai orang tak terduga." Aku hanya tersenyum sinis. Apa itu penghiburan? Bagiku itu hanya omong kosong. Aku tumbuh di keluarga kaya, terbiasa berkuasa, memberi perintah, memerintah orang. Sakit atau tidak sakit, aku tetap Nadira yang angkuh. Dan mungkin, aku terlalu angkuh bahkan untuk diselamatkan. Hari itu aku sedang duduk di ruang tamu, memakai gaun satin putih dan syal bulu mahal. Perusahaan sedang kacau, klien mengancam batal kontrak, dan staf menunggu perintahku. Aku marah-marah sejak pagi, sampai Bibi datang dengan wajah panik. "Enduk, ada tamu." Seorang pemuda, pakaiannya compang-camping. Katanya bisa mengobati kelumpuhanmu. Aku langsung menatap Bibi tajam. "Bibi, sejak kapan rumahku jadi tempat pamer dukun jalanan?" "Dia bukan dukun, Enduk. Katanya dia keturunan tabib tradisional." Aku tertawa sarkastik. "Tabib, apa dia bisa membayar rumah ini dengan keajaibannya?" Tapi Bibi tetap memohon. Dia kelihatan tulus. "Izinkan dia masuk. Hanya sekali, Enduk." Akhirnya dengan rasa muak, aku mengangguk. Kepalaku menoleh saat pintu dibuka. Seorang pemuda masuk pelan. Rambutnya lurus pendek, bajunya lusuh, celana penuh tambalan. Di pundaknya tas kain lama berisi botol-botol herbal. Namun tatapannya tenang, sopan, dan sangat yakin pada dirinya. Ia menunduk hormat. "Nama saya Raga, Bu." Aku tidak menjawab. Aku hanya memandang dari atas ke bawah, memastikan ia tahu bahwa aku menganggapnya kecil. "Apa yang kamu mau?" tegasku. "Saya ingin mencoba membantu mengobati ibu." Aku mendengus. "Kamu, dengan pakaian seperti itu? Lulusan mana kamu? Atau kamu cuma mengandalkan ramuan dari pinggir jalan?" Tatapannya tetap tenang. "Saya tidak punya gelar, Bu, tapi saya punya warisan ilmu." Bibi menatapku penuh harap. Sementara aku menatapnya seperti sampah. Aku melipat tangan dan berkata penuh penghinaan, "Dengarkan aku, Raga. Banyak tabib, dukun, dan orang pintar datang ke rumahku. Tidak ada yang berhasil. Dan sekarang, kamu mau coba?" "Jika ibu izinkan," jawabnya. Aku menunduk meremehkan. Lalu aku berkata dengan nada yang kini kutisali seumur hidup, "Baik, kalau kamu bisa menyembuhkan aku akan menikah denganmu." Raga terdiam. Bibi menutup mulutnya sambil berbisik, "Enduk, astagfirullah." Tapi aku tidak peduli. Bagiku itu hanya ejekan. "Tapi kalau kamu gagal, Raga, aku akan pastikan kamu tidak bisa masuk rumah ini lagi. Bahkan aku pastikan kamu tidak bisa bekerja di kota ini. Mengerti?" Raga menunduk. "Saya terima." Aku tertawa pelan. "Bagus. Mari kita lihat seberapa hebat orang miskin sepertimu." Tapi tatapan Raga tidak menampilkan rasa sakit hati. Justru, iba. Raga meminta Bibi menidurkanku di sofa panjang. Ia mengambil minyak herbal berwarna coklat pekat. "Apa itu?" tanyaku dingin. "Warisan keluarga, Bu." Aku mengerling sinis. "Kalau membuatku alergi, aku tuntut kamu." Raga tersenyum kecil. Tidak banyak bicara. Ia menyentuh pergelangan kakiku.
Sentuhan itu membuatku merinding. Sudah lama tidak ada lelaki yang menyentuhku. Sejak suamiku meninggal, aku menjauh dari semua orang. Aku takut wajahku terlihat rapuh. Tapi kali ini, rasa hangat merayap naik dari pergelangan kaki ke lutut. Seperti listrik halus menyusup ke saraf-sarafku. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku dengan suara retak. Ini teknik pembukaan aliran saraf, Bu. Tenang saja. Aku merasakan kakinya seperti kembali hidup. Aku merasa sesuatu. Ucapku gemetar. Itu bagus, jawabnya. Berarti saraf ibu belum mati. Pijatan itu bukan pijatan biasa. Ia menekan titik tertentu, ritmenya teratur, tekniknya sangat berpengalaman. Kadang ia berhenti sejenak, lalu memanggil Bibi. Bei, angkat sedikit lutut Bu Nadira. Ada aliran yang tertutup. Aku merasa seperti sedang dioperasi tanpa pisau. Aneh, dalam, dan menenangkan. Selama 1 jam aku hanya menggigit bibir menahan sensasi aneh di kakiku. Ketika selesai, Raga berkata, "Maaf kalau membuat ibu tidak nyaman." Entah kenapa, kali itu aku tidak bisa menghina. Aku hanya mengangguk pelan. 3 hari berturut-turut Raga datang. Ia tidak pernah meminta uang, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan rasa ingin tinggal. Ia hanya datang, berusaha menyembuhkanku, lalu pulang. Hari itu, setelah selesai memijat, Raga berkata, "Bu Nadira, coba angkat kaki kanan." Aku menatapnya seperti orang gila. "Raga, aku sudah 2 tahun lumpuh. Kalau dokter saja menyerah, siapa kamu? Coba saja." Aku menghisap napas. Perlahan, sangat perlahan. Aku mencoba mengangkat kakiku. Dan kakiku bergerak. Kakiku benar-benar bergerak. Aku menjerit sekeras-kerasnya. "Bibi, kakiku. Kakiku bergerak." Raga apa yang kamu lakukan padaku?" Bibi menangis seperti melihat keajaiban dunia. "Enduk. Alhamdulillah, enduk." Aku memegang wajahku. Air mataku turun tanpa bisa kuhentikan. Aku bergerak. Aku bukan lagi patung mati. Aku bisa merasakan hidup. Aku memandang Raga. Isak tangisku pecah. Aku tidak tahu harus bilang apa. "Raga, terima kasih. Terima kasih." Ia hanya menunduk. Kaki ibu belum sembuh total. Tapi saya janji akan membuat ibu berdiri. 2 minggu kemudian, Raga memintaku mencoba berdiri sambil berpegangan pada meja. Aku gemetar. Aku takut. Aku trauma. "Raga, kalau aku jatuh? Kalau kakiku mati lagi? Kalau ibu jatuh, saya tangkap. Kalau hilang rasa, saya hidupkan lagi." Jawabnya dengan suara pelan. Aku menatapnya. Pemuda lusuh itu mengatakan hal yang bahkan dokter terbaik pun tidak berani ucapkan. Dengan napas bergetar, aku mendorong tubuhku ke depan. Kakiku gemetar. Sendiku lemah. Tapi aku terus memaksa. Dan akhirnya, aku berdiri. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Setelah 2 tahun, aku menutupi wajahku sambil menangis keras. Bibi memelukku. Raga tersenyum sambil menjauh, memberi ruang untuk kebahagiaanku. Tapi aku memanggilnya, "Raga." Ia menatapku. Aku berjalan pelan ke arahnya. Masih goyah, tapi mampu. Aku memeluk Raga. "Terima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku." Aku bisa merasakan ia menahan napas. Lalu ia berkata pelan di telingaku, "Bu, ada janji yang harus saya ingatkan." Aku mematung. Sumpah angkuh itu. "Kalau kamu bisa menyembuhkan aku akan menikah denganmu." Aku memejamkan mata. Air mata kembali jatuh. Aku menatap Raga lama. "Siapa kamu sebenarnya?" Raga menarik napas panjang. Wajahnya berubah serius. "Saya keturunan terakhir Mbah Jatmiko, tabib sakti dari zaman Majapahit. Beliau mengobati raja, prajurit, rakyat biasa.
Ilmunya diwariskan hanya pada garis darah tertentu. Aku terkejut. Apa maksudmu? Kamu bukan orang biasa. Saya orang biasa, Bu. Tapi saya membawa tradisi. Ia lalu menunduk. Saya tidak ingin kekayaan ibu. Tidak ingin perusahaan ibu. Saya datang untuk menepati amanat keluarga. Menyembuhkan orang yang membutuhkan, apapun statusnya. Aku menggigit bibir. Dan, tentang sumpah itu, tanyaku perlahan. Ia menatapku lembut. Saya tidak menagih, Bu Nadira. Tapi jika ibu sungguh-sungguh, saya siap menjaga ibu seumur hidup. Jantungku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil. Aku merasa malu. Aku merasa dicintai. Aku mengangguk pelan. Raga, aku akan menepati sumpah itu. Tapi bukan karena aku terpaksa. Melainkan karena aku ingin kamu ada di sisiku. Raga menahan air mata. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, merasa hidup, merasa dicintai, merasa manusia. Raga tidak segera menjadi suamiku. Kami menjalani hari-hari panjang bersama, perlahan saling mengenal. Ia tetap tinggal sederhana, tetap memakai baju lusuh itu, tetap membantu warga miskin tanpa meminta bayaran. Dan aku berubah. Kesombonganku pelan-pelan luntur oleh ketulusan seorang pemuda miskin yang memberikan hidupnya untuk menyembuhkan orang lain.